Oke, ini untuk next si Dalang Pelo rencananya mau bikin konsep kayak gimana lagi nih si Acil ini? Hmm, Kalau itu Hah? karena kenapa aku bikin tim itu karena juga biar aku bisa fokus ke yang lain Kak, nggak ke kontennya terus gitu. Jadi aku rencana sih mau ngebuat apa sih namanya itu, kalau bagian depannya tuh biasanya Hmm. openingnya Dalang Pelo gitu. Kalau misalnya di SpongeBob kan ada openingnya tuh pas baru Hmm. pembukaan kan Gitu ada ya. lagunya, ya Doraemon gitu-gitu kan. Nah aku juga pengen bikin versi begitunya sih Dalang Pelonya gitu. Lagi proses, ya semoga aja setelah tahun baru dirilis gitu. Tungguin aja. Amin, amin. Nah, kalau kita telaah lagi, aduh bahasanya, dari dulu sampai sekarang, apa sih bedanya si Acil ini dari dulu sampai sekarang? Apa jamurnya lebih kecil atau gimana nih? Bedanya tuh lebih ke umur ya mungkin. Dulu tuh aku bikin Acil itu umurnya sesuai sama aku ya, ada pas masih SMK. Belasan ya berarti? Iya, dan dia itu sebenarnya tadinya anak SMK, pakai topi SMK gitu. Nah, terus ke sini-sini mulai kepikir dia tuh terbentuk. Misalnya dari topinya, dulu kan nggak ada huruf A-nya. Sekarang Hmm. aku bikin huruf A gitu. Hmm. Terus jamur juga waktu itu nggak ada. Habis itu tadi yang baju bentuk gambar hatinya kan patah, sekarang nggak gitu kan. Aduh. Habis itu kepalanya lebih besar sekarang dan dibikin mulutnya sama matanya lebih dibikin imut gitu. Pokoknya Oke. banyak eksperimen deh dulu dari karakter si Acil gitu. Kalau itu kan karakter si Acil. Kalau Mm-mm. Kak Alif sendiri nih, dari dulu sampai sekarang, apa sih bedanya? Kalau menurut aku sih apa ya? Udah nggak patah lagi hatinya berarti ya? Udah biasa lah kalau udah disakitin ya. Apa nih bedanya lagi? Mungkin lebih apa ya, berpengaruh terhadap kehidupan atau mungkin banyak dikenal orang atau seperti apa sih? Iya, banyak banyak dikenal orang ya, terus abis itu lebih harus belajar milih-milih temen gitu karena ya tahulah gitu ya. Hmm. Habis itu uh, apa nggak boleh sembarangan asal apa namanya nerima kerjasama kalau misalnya belum jelas, itu kadang suka begitu juga gitu. Pokoknya banyak yang dialamin deh setelah ada Dalang Pelo gitu, dari pengalaman ditipu sampai dimanfaatin juga ada gitu ya, dari situ belajar gitu. Oke, jadi memang si Acil ini apa ini ya, mengajarkan banyak hal ya berarti ya. Iya, Alif memberikan sendiri. pelajaran gitu. Oke, kalau dari teman-teman yang mungkin dulu, sebenarnya Kak Acil tuh dulu orangnya gimana sih? Pendiam atau gimana sih? Aku kalau misalnya belum kenal orang Hmm? lebih diem sih orangnya, Oh gitu. tapi Tapi kalau udah akrab ya seru lah gitu. seru lah ya. Berarti nanti kita kenalan biar seru ya. Boleh. Tapi nih, respon dari teman-teman Kak Acil zaman dulu, zaman SMK ya berarti ya. Itu gimana sih? Sekarang udah tahu, wah sekarang nih si Acil udah kayak gini nih sekarang. Nah, gimana sih komen mereka? Nah, mereka juga ikut seneng sih, Hmm. dan ya nggak terlalu surprise banget mungkin karena akunya emang dari dulu emang suka gambar dan mereka udah ngelihat, wah ini kayaknya bakal rame nih Cil gitu. Waktu itu pernah ada yang bilang begitu juga gitu. Mereka justru nge-support gitu, seneng sih. Oke, ini yang paling terbaru juga kan ya. Bisa dibilang terbaru walaupun sudah agak lama sih sebenarnya. Ini kan sudah merambah ke dunia per-YouTubean. Gimana sih ceritanya bisa kepikiran untuk masuk di YouTube dan lain sebagainya? Kalau buat masuk di YouTube itu karena ada yang bilang waktu itu videoku yang di Instagram banyak yang di-reuploader tuh di YouTube gitu. Banyak di-upload di YouTube sama orang lain dan ternyata YouTube itu bisa dapetin penghasilan dari situ. Hmm. Awalnya tuh aku nggak kepikiran dapetin penghasilan dari situ gitu. Aku cuma ngandelin endorse ataupun ya sekedar buat update aja lah gitu, dapetin view gitu kan. Nah, coba deh tuh belajar masuk ke YouTube gitu. Nanya-nanya teman kreator lain, belajar gitu kan. Ini gimana sih caranya biar dapetin penghasilan dari YouTube gitu. Karena dapat informasi terus belajar sama kreator lain, akhirnya sekarang udah bisa aktif di YouTube dan di Facebook juga gitu. Oke, sekarang penikmatnya di YouTube udah berapa nih Kak? Sekarang kalau nggak salah ada 3 juta subscriber.
Luar biasa. Ini kalau misalkan kita lihat lagi dari Instagram sama YouTube nih ya, pasti durasinya lebih panjang di YouTube kan ya. Nah, Benar. konsep ceritanya apakah itu mungkin di Instagram potong-potongan cerita dan di YouTube itu full atau gimana Kak modelnya? Kalau modelnya dalam Pelo itu aku lebih ke sebenarnya ceritanya sama aja, Hmm. cuman jadwal update-nya lebih cepat di YouTube-nya Kak. Hmm. Itu. Terus ada beberapa mungkin misalnya video yang nggak ada di Instagram. Hmm. Misalnya kompilasinya dalam Pelo gitu. Itu kan Hmm. lebih panjang ya. Itu mungkin buat orang yang kalau nonton nggak mau setengah-setengah gitu, jadi nonton full misalnya 10 video gitu. Nah itu aku nyiapin juga buat di YouTube gitu. Selain Oke. itu kalau misalnya di Instagram itu ada tambahan kayak misalnya uh, gambar-gambar gitu, Hmm. tebak Aci lagi di mana gitu misalnya begitu ya, kuis-kuis kecil gitu Kak gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.